mursalin serta Ummu Wahidah binti Haji Abdul Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan, kemuliaan, keberkahan hidup di dunia ini agar senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz kok namanya lupa disebutnya. Mudah-mudahan dikabulkan juga hajat Ustaz Abdul Rauf, kesehatan badannya luas dan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena hari Jumat adalah hari kebesaran umat Islam, di mana selalu membaca doa, di mana dibaca selawat, di mana membacakan zikir, di mana beribadah di hari Jumat. Itu hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di dalam surat Al-Qur'anul Karim ditulis di hari Jumat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya hari Jumat. Insyaallah berkah hari Jumat inilah kabul hajat-hajat kita. Ini 3 hal yang harus kita pegang teguh. Yang pertama adalah keyakinan kita. Yang kedua tawakal. Yang terakhir Ikhlas. keikhlasan. Jadi yang pertama tawakal, yakin, dan ikhlas. Karena tanpa adanya ikhlas kita tidak bisa berhenti daripada emosional. Karena ikhlas itulah yang memutuskan sifat marah dan kekecewaan kita. Ketika kita bisa ikhlas, barulah di situ kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Yang kedua, yakin. Karena semua kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak baik dari Allah. Yang tidak baik itu setan yang memberikan petunjuk kepada kita. Jadi pikiran kita merasa itu tidak baik. Karena Allah sungguh suka dengan yang baik dan bagus, tidak suka dengan yang tidak baik dan tidak bagus. Bagaimana ya Allah, ini musibah, nasib begini, hidup begini. Itu semua bukan dari Allah. Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena susah atau senangnya manusia tergantung daripada hati yang ada di dalam dadanya. Ketika kita senang, kita sedih, itu hati kita yang bermain di situ, bukan pikiran kita. Makanya kenapa orang zaman dulu, kok hati saya nggak enak ya, gelisahnya, kok bukan yang dipegang kepala, kok yang dipegang hati, kok ini nggak enak, perasaan ini kenapa? Karena disitulah di dalam dada kita itu ada yang namanya, bukan liver. Kalau liver itu di bawah jantung, di bawah paru-paru namanya liver. Jadi hati itu, kalau dalam hadis itu gumpalan darah perasaan. Itu yang bisa berubah-ubah. Makanya ada orang yang dapat rezekinya sedikit tapi bersyukurnya besar. Tapi ada yang mendapat rezeki yang besar tapi biasa aja. Biasa aja gimana. Tapi ada orang yang sangat bersyukur, ya Allah makasih banyak. Makanya ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah sedekah kita. Makanya kalau kita bersedekah, sedekahlah kepada tempatnya. Kita kasih orang ini miskin, kita lihat miskin. Di pinggir jalan kita kasih uang. Tapi orang ini makasih ya, nggak bersyukurnya kurang. Ada orang yang dikasih 50.000 atau 100.000 atau 20.000 lah. Bersyukurnya dia pegang di apa di kepalanya, dia doa, ya Allah makasih banyak. Nah itu tanda-tanda diterimanya kita punya sedekah. Tapi ada yang tidak diterima oleh Allah. Bagaimana? Itu orang yang memberi sama yang diberi sama-sama tidak, perasaannya tidak ada rasa syukurnya. Biasa, terima kasih ya. Kadang nggak bilang makasih. Yuk jalan. Kalau yang akhir-akhir tuh, atau yang namanya Pak Oga tuh, ya kan, juragan pengkolan. Kalau setiap ada pertigaan pasti ada tuh, maju. Belok. Kadang, iya Pak. Tapi ada yang makasih Pak Haji. Amin. Mudah-mudahan jadi Pak Haji benar. Nah semakin bersyukurnya orang ketika kita memberi sesuatu, disitulah semakin Allah maha bersyukur kepada hambanya juga yang selalu bersyukur. Nah yang kedua tadi setelah tawakal, pertama tadi apa tadi? Ikhlas sudah. Ikhlas memutus sifat emosional kita. Yang kedua tadi apa itu?
keyakinan kita, karena Allah selalu memberikan yang terbaik, tidak ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu dari setan. Makanya kemarin kok banyak ada orang bunuh diri, kok banyak orang yang murtad, tadinya Islam murtad jadi bukan Islam. Kenapa yang disalahkan Tuhan? Agar lancar Pak Ustaz Zainur Rahman juga nih, Ustaz Zainur Rahman. Nanti kita ketemu Umi ini, makan siang bareng, kita konsultasi, karena yang namanya seorang muslim harus sama-sama membantu sama muslim, karena mereka adalah saudara dunia akhirat. Kalau orang non muslim saudara dunia aja, nggak ada akhiratnya, lain jalanmu bukan jalanku, dan kamu telah memilih jalan yang kamu pilih. Iya. Terus lagi tawakal. Kita sudah berdoa, kita sudah munajat, ya Allah, sudah berbincang-bincang, memohon-mohon kepada Allah. Terus kita sudah berusaha menggapai kasih sayang Allah dengan misalnya contoh sedekah apa. Terus kok belum kabul ini. Nah tadi itu, kok belum kabul. Kita sudah melakukan apa yang terbaik. Sudah pertama harus apa? Ikhlas. Yang kedua yakin. Udah tawakal. Nah kita sudah berusaha ini semua. Kita sudah tawakal, pasrahkan kepada Allah. Sebab itu makanya kalau ada sesuatu, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu. Insya Allah Allah yang memberi yang terbaik. Alhamdulillah, segala puja dan pujian hanya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tawakal sudah. Tawakal itu apa sih? Pasrahkan semua, hanya Allah yang segala-galanya. Ketika sholat kita, ketika ibadah kita, hanya Allah segala-galanya. Hanya Allah segala-galanya, hanya Allah segala-galanya. Tapi pasti semua yang kita doakan tidak akan mengecewakan kita, dan semua yang kita doakan pasti Allah kabulkan. Pasti. Jadi saya ada teman dulu, tukang ya nggak ada kerjaan lah. Dia berdoa tapi salah doanya. Ya Allah, berikan saya mobil banyak, dia bilang gitu. Ya Allah, jadikan saya punya mobil banyak. Dikasih mobil banyak, tapi dia jadi tukang jaga mobil, showroom, parkiran, jagain mobil orang. Mobilnya banyak lah, bener. Itu ya lagi mobil banyak satu budak. Sebab itu doa itu butuh ketelitian. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya mau punya keturunan agar bisa beribadah kepadamu, bisa membantu perjuangan Islam, memperjuangkan ajaran Nabi-Mu, ya Allah, supaya saya itu hidupnya tenang, damai, tenang hidup saya ini, ya Allah. Ini kalau doa itu seperti itu. Contoh rizki, ya Allah, saya mau minta makan, berikan saya makan. Kalau yang datang rizki itu kan ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Kita lupa, ya Allah, berikan kami rizki yang halalan, wasi'an, thayyiban, wal barokah. Semua dari Allah rizki. Tapi karena kita doanya itulah setengah-setengah. Ya Allah, jadikan saya presiden. Jadi presiden begal. Makanya kalau doa itu harus benar-benar. Ya Allah, jadikan saya pemimpin imam bagi keluarga, agar saya bisa menjaga keluarga saya dari api neraka. Ini malah jadi presiden begal. Aduh, makanya sebab itu doa harus pelan-pelan. Terus benar-benar. Nah, ini tawakal di terakhir sudah berdoa, kita tidak akan sia-sia doa kita. Akan menjadi bukti dan saksi nanti di yaumil mahsyar, nanti di akhirat nanti. Oh, kamu pernah doa sama Allah, begini doanya ada. Dicatat semua itu doanya ada. Kalau belum dikabulkan, nanti dikabulkan di akhirat juga. Karena orang Islam itu kelebihannya dunia dan akhirat. Memang Islam tidak menjamin kamu menjadi orang yang kaya raya, karena kaya raya itu adalah ketentuan Allah. Ini yang pas orang yang kaya ini, yang miskin ini. Itu ketentuan, semuanya ketentuan. Kelebihan
Orang yang dikasih kaya itu orang yang diberi kelebihan sama Allah. Kalau yang miskin bukan nggak diberikan kelebihan, tidak. Diberikan kelebihan juga, lebih cepat masuk surganya. Karena yang terakhir masuk surga adalah orang kaya. Yang terakhir masuk surga Nabi Sulaiman. Karena dia paling kaya. Kita semua sudah senang-senang di surga, dia masih ngitung-ngitung duitnya. 1, 2, 3, 4, 5. Masih hitung terus duitnya. Nah, yang masuk duluan ya itulah kita ini umatnya Nabi Muhammad. Karena tidak terbuka surga pintunya sebelum datangnya Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi semua menunggu. Nabi Ibrahim menunggu, Nabi Adam menunggu, semuanya menunggu, terakhir itu Nabi Muhammad itu nanti yang membuka pintu surga. Makanya doanya Nabi apa itu yang Nabi yang panjang umurnya sampai sekarang masih hidup? Hanya bunuh diri, loncat dari gedung, mati. Padahal Allah sudah memaafkan, tapi karena dia bunuh diri ikut perintah setan, akhirnya dia jadi masuk neraka. Karena miskin adalah pilihan. Masuk surga dan masuk neraka itu juga pilihan. Allah selalu memberikan yang terbaik. Makanya kadang dibisikkan kuping kanan dan kuping kiri ada, ini benar atau enggak ya? Itu nalar iman. Tapi ada yang jahat juga, udah bunuh diri aja, atau udah jadi orang yang tidak beriman, gak usah sholat lah. Banyak yang gak sholat kok kaya, ada yang kafir kok kaya. Itu karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Dikasih makan, mau yang non muslim, mau yang muslim, semua dikasih makan. Tapi ingat, semua yang kita kerjakan ada balasannya nanti di sisi Allah. Tidak menyembah Allah dibalas nanti di akhirat. Karena roh itu sudah ada janji, ketika ditiupkan roh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, roh itu ada janji, saya akan beriman kepada Allah setelah saya turun ke bumi. Kita ini sebenarnya makhluk surga semua. Karena perbuatan Nabi Adam lah kita jadi hidup di dunia. Makanya Nabi Adam berdoa, apa doanya? Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maafkan saya karena perbuatan saya ini. Ini kalian jadi korban semua, hidup di dunia akhirnya. Kalau tidak Engkau beri maaf, bagaimana saya mencari ampunan lagi ya Allah? Selama hidupnya sampai beliau wafat, Nabi Adam wafat, akhirnya Allah mengampuni Nabi Adam. Tapi lain sama setan. Setan diturunkan ke bumi, tidak mau lanjut minta maaf sama Allah. Dia yang salah ini, Nabi Adam yang salah, bukan saya. Gara-gara dia saya jadi iri sama dia. Makanya orang yang tidak belajar itu adalah orang yang tidak mau mengintrospeksi dirinya, melihat dirinya, kesalahan dirinya, dan dia sibuk mencari-cari kesalahan orang, dan dia tidak mau disalahkan atas perbuatan kesalahannya. Itulah yang akhirnya menjadi manusia setengah setan, bukan manusia setengah dewa. Jadi manusia yang tidak mau belajar adalah manusia yang menyalahkan orang lain. Terus dia salahkan Nabi Adam, tidak mendapat hidayah. Sampai ini hari setan tidak minta maaf sama Allah. Padahal bisa Allah maafin. Allah maha pemaaf. Tapi kenapa dia tidak maaf? Karena dia tidak merasa salah. Yang salah itu Adam, kan dia yang makan. Kok saya yang kena sih? Nah, nanti di akhirat begitu juga setan-setan itu. Kan kalian yang kafir, yang tidak sholat, tidak ibadah. Kan kok salahin saya? Jadi gitu, sampai di akhirat pun, di neraka pun setan begitu juga, tidak merasa salah dia. Maka manusia yang besar dosanya adalah manusia yang menganggap remeh dosanya. Nah, kembali lagi, semua yang baik itu dari Allah. Buktinya apa? Allah itu baik sama kita. Kita dikasih makan, kita dikasih perasaan, kita dikasih senang, kita juga dikasih sedih, kita dikasih gembira, bahagia. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, saudara. Itu suatu kenikmatan, dikasihnya iman, Islam. Terus bagaimana? Tapi Allah nggak kabulkan doa saya. Bukan Allah tidak mengabulkan doanya, berarti Allah masih memberikan umur yang panjang agar dikabulkan doanya kita. Makanya jangan pernah bersangka buruk kepada Allah. Masih dikasih sehat. Makanya saya bilang begini, saya waktu itu sakit 2 tahun.
masuk rumah sakit mahal lagi, Hermina, nggak pakai BPJS, biaya sendiri sampai puluhan juta, ratusan juta. Saya pengen naik haji, saya bilang gitu, tapi saya nabung haji, utang dulu lah setengah, belum bayar setengah, nyicil. Alhamdulillah semenjak saya nyicil itu, Abah pernah bilang kalau kita menyicil uang untuk haji belum selesai kita nyicil aja terus, nanti Allah panjangkan umur kita sampai kita bisa berangkat pergi haji. Alhamdulillah sampai nyicil sampai dapat kursi untuk berangkat pergi haji. Alhamdulillah tuh sembuh lagi, sehat lagi, dikasih panjang. Alhamdulillah sampai sekarang ini, alhamdulillah ya Allah. Makanya insya Allah Pak Husnan kita semua bisa berangkat pergi haji, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Husnan juga bisa mempunyai keturunan. Ustaz Rijal juga alhamdulillah sudah punya keturunan. Dulu lama juga, sempat lama punya keturunan. Ya Sayyidana Syekh Al-Habib Sagaf, Ya Sayyidana Syekh